Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini walaupun hanya secara virtual. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi kedua kita, teladan kita, dan kita tentunya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaat kita pada hari kiamat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang landasan utama yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Pada pertemuan lalu kita telah membahas perbedaan secara global tentang Islam, iman, dan ihsan. Karena kita ketahui bersama Islam itu memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian tingkatan ihsan. Sebagai evaluasi sedikit bahwasanya Islam itu merupakan seluruh amalan-amalan yang zahir, seluruh amalan-amalan yang zahir. Itu 5 rukun. Ya, 5 rukun Islam. Baik, gimana suara? Suara jelas ya? Jelas, Ustaz, jelas. Soalnya tadi ada yang nelfon jadi ganggu. Baik, 5 rukun Islam yang dimaksudkan adalah syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji. Ini menjelaskan bahwasannya Islam itu kalau ingin dibedakan dengan makna daripada iman, maka Islam berarti semua amalan-amalan yang tampak, yang zahir. Semua amalan-amalan yang tampak atau zahir. Mulai dari syahadatnya merupakan amalan lisan, dia sholat, menggabungkan 3 amalan ibadah, mulai daripada niat, kemudian ibadah lisan dan ibadah anggota badan, yaitu ruku dan sujud. Kemudian juga zakat, puasa, dan haji. Adapun iman, semua amalan-amalan yang berkenan dengan hati, yaitu rukun iman itu sendiri. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian Rasul-Rasul Allah, dan hari akhir, kemudian beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang tampak dari Islam dan iman. Tentunya sebagaimana yang kami sebutkan, jikalau Islam dan iman itu disebutkan kedua-duanya secara tekstual di dalam ayat atau hadis, maka memiliki makna yang berbeda. Islam itu bermakna rukun Islam yang 5, iman itu bermakna rukun iman yang 6.
Kemudian jikalau salah satunya disebutkan baik itu dalam ayat Al-Quran maupun hadis, maka maknanya saling mendukung, atau tidak dibedakan, saling masuk. Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam. Sama halnya dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Jibril yang pernah kami sebutkan, bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan bertanya apa itu Islam. Ya Muhammad, apa itu Islam? Maka Nabi SAW menjawab, Islam adalah rukun 5, ya, menyebutkan 5 rukun Islam itu. Kemudian ketika ditanyakan akhbirna anil iman, beritahukan kami apa itu iman, maka beliau SAW menjawab 6 rukun iman. Ini disebutkan Islam dan iman pada satu teks, ya, dalam satu teks yang sama. Juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Ya, orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Maka Allah mengatakan, jangan mengatakan kalian telah beriman, tapi mengatakan katakanlah diri kalian telah berislam. Karena keimanan belum masuk ke dalam ya hati-hati kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada ayat ini masih pada tingkatan keislamannya, belum masuk pada tingkatan keimanan. Adapun ayat-ayat yang lain, ya, atau yang menunjukkan iman, disebutkan iman, ya, tapi dia mencakup juga Islam, seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang beriman itu ketika dia disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka hatinya kan takut, ya, gemetar. Wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibaca Allah Subhanahu wa taala maka bertambah keimanannya. Ini yang mencakup dengan hati. Iya, hati kita. Ya. Wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini semua mencakup dengan apa? Hati. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kemudian dilanjutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menunaikan sholat. Ya, menunaikan sholat dalam lanjutan ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya lanjutan ini yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat, ini mencakup apa? Islam. Padahal di awalnya disebutkan iman dan tidak disebutkan Islam secara kalimat yang diterangkan secara tekstual. Tapi yang disebutkan apa? Rukun Islamnya. Salah satunya adalah sholat dan zakat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika disebutkan salah satunya, dia mencakup Islam. Atau Islam disebutkan mencakup keimanan. Seperti itu yang disebutkan. Sama halnya kalau kita ditanya, apa iman? Ya, kepada Allah SWT, maka itu sudah masuk kepada Islam. Artinya dia sudah bersyarat sebelumnya. Ya, kepada Rasulullah yang meyakini rukun iman yang 6, atau sebaliknya, ya sudah bersyahadat, tentunya dia sudah masuk ke dalam kategori beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Itu adalah merupakan konsekuensinya. Adapun ihsan, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita ya melihatnya, tapi tentunya ya bukan sebagai seperti yang digambarkan oleh orang-orang sufi bahwasanya kita melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat bentuknya seperti dan seperti itu, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bentuk dan ya zatnya seperti apa, hanya menjelaskan sifatnya, ya, kemudian juga nama-namanya. Adapun secara bentuknya begini, bentuknya Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, ihsan yang dimaksudkan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu ihsan. Kemudian syahadat itu sendiri, kita menuju kepada rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah la ilaha, yaitu mengingkari.
La ilaha, semua ya, semua tidak ada sesembahan yang boleh yang berhak disembah. Itu artinya la ilaha. Ya, pengakuan, persaksian la ilaha. Tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah. Itu artinya la ilaha. Rukun yang pertama adalah mengingkari. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah. Nah, kalau kita hanya mencukupkan satu rukun ini yaitu mengingkari, maka ini kita bisa menjadi ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Ya. Kemudian oleh itu rukun yang kedua adalah illallah, kecuali Allah. Maka kita tetapkan rukun yang kedua adalah menetapkan hanya Allah lah yang boleh kita, yang berhak kita sembah. Ya. Rukun yang pertama adalah mengingkari. Dasarnya adalah la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah. Kemudian rukun yang kedua illallah, kecuali Allah, yaitu rukunnya adalah menetapkan hanya Allah lah yang boleh kita sembah. Ini adalah rukun. Rukun daripada syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana sholat memiliki rukun, ya takbiratul ihram, suratul Fatihah, ini rukun. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah sholatnya. Begitu pula syahadat kita. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah kita punya ya persaksian. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah. Illallah, kemudian kita menetapkan hanya Allah yang boleh kita sembah. Ini adalah rukun daripada syahadat. Kemudian syaratnya, kalau ada rukun maka ada syaratnya. Ini sudah kita mungkin pernah jelaskan, namun secara percepat saja. Syaratnya adalah sebagaimana sholat juga punya syarat. Syaratnya sholat itu apa? Seperti dalam keadaan suci. Boleh kita sholat dalam keadaan bernajis atau berhadas. Ya, harus menghadap kiblat, harus karena waktu masuknya waktu. Maka syarat la ilaha illallah memiliki 7. Ya, ada menyebutkan sampai 8. Ya, jadi disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya syahadat itu merupakan la ilaha merupakan kuncinya surga. Namun kuncinya surga ini kalau semacam kunci saja, tidak ada giginya itu kunci, maka itu tidak bisa membuka pintu. Ya, makanya ulama kita mengatakan maka gigi-giginya kunci ini adalah syaratnya, syarat daripada la ilaha illallah. Syaratnya untuk persaksian la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu, mengenal, ya, memahami. Ya, orang-orang kafir 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Ya, beliau SAW memperjuangkan agar orang-orang kufar, orang musyrik mengatakan dan bersyahadat la ilaha illallah, namun mereka ya kebanyakan tidak mau mengucapkan. Karena kenapa? Mereka paham isinya, paham maknanya, paham konsekuensinya. Bahwasanya kalau sudah ditinggalkan, kalau sudah bersyahadat maka wajib dan konsekuensinya harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib kita mempelajari maknanya. Karena ada di antara pembatal-pembatal syahadat ini. Sebagaimana sholat punya pembatal, sebagaimana wudu punya pembatal. Kemudian al-yaqin. Makanya yang pertama tadi wajib kita menuntut ilmu. Wajib kita mempelajari agama kita dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak tersesat. Dan terjatuh dalam ya penyimpangan-penyimpangan yang ada dan disesatkan oleh syaitan. Na'udzubillah karena kejahilan kita. Kemudian yang kedua, kita harus yakin. Syarat yang kedua adalah yakin. Menafi syak. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalamnya dalam bersaksi dalam syahadat ini. Harus yakin. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas dalam mengucapkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Begitu pula yang keempat as-sidq, jujur dalam mengucapkannya. Bukan karena agar tidak dicap sebagai orang-orang munafik. Sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka bersyahadat sholat bersama Rasulullah SAW, bahkan ada yang berjihad bersama Nabi SAW. Namun, ya asalnya mereka membenci Islam. Mereka membenci Islam. Ini namanya ketidakjujuran. Makanya akan datang saja ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal bin Abi Rabah, ya siapa lagi? Ammar bin Yasir, yaitu ditindas, dizolimi. Kemudian ada ya Yasir dibunuh, Sumayyah ibunya Ammar dibunuh. Ya, itu mereka diuji.
Ya, para sahabat dibunuh karena mereka ya, ini memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Myanmar, Burma, mereka ya betul-betul jujur dengan hal tersebut, keyakinannya tersebut memperjuangkan ya sehingga mereka rela ya, ya bahkan mereka tertindas, dibunuh, disolimi, ya dan bahkan terusir dari negaranya sendiri untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Al-mahabbah, kita harus mencintai kalimat ini. Yang kelima adalah al-mahabbah, kita harus mencintainya, menjunjung tinggi, tidak meremehkan dan tidak menghinakannya. Ya, kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat ayat Al-Quran yang tercecer di lantai dan sebagainya harus kita muliakan. Jangan kita biarkan begitu saja dia terhinakan. As-sadis yang keenam adalah al-qabul, kita harus menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah ini. Kemudian yang ketujuh, ya al-inqiyad, tunduk dengan apa yang menjadi konsekuensi daripada la ilaha illallah, semua Allah. Makanya yang kedelapan adalah apa? Al-kufur bit taghut, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini yang kedelapan ini dimasukkan dalam poin ke rukun yang pertama kali. Adapun pembatal-pembatal keislaman ini, sekalian Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh ulama kita ada 10. Ada 10. Walaupun banyak sekali, tapi 10 yang sudah banyak yang tersebar dan yang paling membahayakan. Di antaranya adalah asyirku fi ibadatillah. Ya, bersyirik, melakukan kesyirikan, ya ini termasuk tentunya pembatal keislaman atau syahadat kita. A'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain daripada dosa syirik. Tentunya kalau dia tidak bertobat sampai ya dia mati kemudian mati dalam kesyirikan, akan dimasukkan langsung ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau berbuat syirik maka terhapuslah segala amalan. Kemudian yang kedua, di antara pembatal-pembatal keislaman, menjala baina wa bainallahi wasa'id yad'uhum, yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara itu diapakan? Ya, misalnya dia datang ke kuburan jadikan perantara, atau siapa saja dia jadikan perantara, dia jadikan perantara tersebut dengan apa? Yad'uhum, meminta kepadanya, minta kepada orang mati, meminta kepada pohon, sebagainya, mengatakan ini kan perantara saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masalahnya dia meminta kepada pohon tersebut, meminta kepada orang mati tersebut untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasallam syafa'ah, itu mereka juga bertawakal kepada orang mati tersebut dan sebagainya, termasuk ke kesyirikan. Al-thalis, kemudian pembatal keislaman yang ketiga adalah man lam yukaffir musyrikin wa syakka fihim. Ya, barang siapa yang ragu, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekufurannya. Jelas-jelas loh, misalnya orang Nasrani, orang Yahudi, Budi, orang Buddha dan Hindu dan sebagainya yang berada di luar Islam, jelas kita harus mengkafirkan. Kenapa? Allah sendiri mengatakan demikian. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Dari ahli kitab. Siapa mereka? Orang Nasrani, Yahudi, orang musyrik. Jelas Allah yang mengkafirkannya, maka kita harus wajib juga ya yakin bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliya din. Ini harus tegas. Tidak boleh kita ragu dengan kekufuran mereka. Ya, kalau jelas-jelas kekufurannya. Ya. Olehnya itu, ini sangat berbahaya aliran-aliran pluralisme agama yang membenarkan ya keyakinan-keyakinan selain daripada keyakinan Islam. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang keempat, wanita qadaan ghairu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min ahdihi, barang siapa yang meyakini ya petunjuk dari selain daripada petunjuk, barang siapa yang meyakini selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan selain daripada petunjuk Nabi SAW lebih sempurna dan lebih pantas untuk dijadikan hukum, ya makanya termasuk pembatal keislaman. Ya. Di barang siapa yang meyakini ada
hukum atau ada petunjuk yang lebih afdol, yang lebih pantas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan adapun hukum Allah dan adapun petunjuk Nabi SAW itu sudah tidak relevan, ya tidak pantas diterapkan, maka ini merupakan ya bisa menjadikan kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang kelima, man abghada syai'an, barang siapa yang membenci dari agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ini agama kita yang benar, ini syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dia mengamalkan syariat tersebut tapi ada kebencian dalam mengamalkannya, maka dia telah jatuh dalam kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, man istahza'a, siapa yang mengolok-olok, siapa yang menghina sesuatu yang datang dari ajaran Islam ini, dari sunnah Nabi SAW, menghina tentang pahala, menghina tentang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang menyangkut agama ini, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum bihi tastahzi'un." Kuntum tastahzi'un, apakah ya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ayat-ayatnya dan rasulnya engkau mengolok-olok, engkau meremehkan dan menghina? Tidak usah meminta maaf, tidak usah mencari alasan. Kalian telah kafir setelah ba'da iman, setelah beriman. Auzubillahi min dzalik. Itu bahayanya orang-orang yang terus waspada dan memberikan kepada mereka agar tidak terjatuh dalam masalah seperti itu. Kemudian yang ketujuh, as-sarfu wala'atufu, yaitu perbuatan sihir, melakukan sihir. Walaupun dia tidak melakukan sihir tapi ridho dengan sihir tersebut, maka ini termasuk yang bisa membatalkan keislaman. Oleh itu kita dilarang mendatangi dukun, sihir, tukang sihir paranormal, ya, karena 40 mendatangi saja itu bisa berdampak 40 hari sholat kita tidak diterima. Apalagi kalau sudah membenarkan perkataannya. Auzubillahi min dzalik, ini menjadi sudah bisa masuk ke kekufuran. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Man ataka in awratan fasaddaqa bima yaqul, qad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kama qala Nabi SAW, barang siapa mendatangi dukun, paranormal, dengan sihir, kemudian mempercayainya, ya maka telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan adalah di antara yang bisa membatalkan keislaman, mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatum alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk menghinakan kaum muslimin. Yang bantu orang-orang musyrik, ya, walaupun dia mengaku Islam, kalau dia membantu orang musyrik, ya, menolong, mempersenjatai orang musyrik untuk menghinakan dan mengalahkan kaum muslimin, maka yang termasuk perbuatan kekufuran. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada orang-orang musyrik, menolong mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini yang ke-8. Yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'alu khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasil Khadir al-khuruju an syariati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada di antara sebahagian manusia yang boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ini termasuk kekufuran. Kenapa? Karena semua manusia, semua kaum muslimin wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu hadis pernah kami sebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah salah seorang di antara suatu umat yang
mengetahui tentang aku, wallazi nafsi Muhammadin biyadi, ya demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah salah seorang dari umat, baik daripada umat Yahudi atau Nasrani, yang mendengarkan tentangku kemudian dia meninggal kemudian tidak beriman terhadap apa yang diturunkan kepadaku, illa kana min ashabin nar, rawah Muslim, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Nah, ini antara hal-hal yang di antara keyakinan, karena ada keyakinan-keyakinan yang di antara orang-orang yang menyimpang, yang mereka menganggap bahwasanya ada orang-orang tertentu yang boleh tidak mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, katakanlah jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai. Ini harus kita tegaskan. Karena ada orang di antara keyakinannya seperti ada katanya orang yang percaya bilang wali. Ya, katanya sholatnya itu cuma berzikir saja, tidak sholat seperti kita. Nah, ini sudah termasuk keyakinan-keyakinan yang bisa menjurus kekufuran, yang meyakini bahwasanya ada di antara manusia yang apa? Yang boleh menyelisih cara ibadahnya Nabi SAW. Ya, padahal Nabi SAW, satu Nabi saja itu lebih daripada seluruh wali-wali. Wali. Nah, boleh jadi ada wali syaitan. Oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, al-i'radu an dinillah, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ta'allamu, tidak mau mempelajari. Ya, tidak mau mengamalkan. Ya. Wa dalil qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man Allah mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun." Ya. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberikan peringatan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berpaling ya darinya. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang zalim. Ya, ini di antara 10 yang bisa membatalkan keislaman kita. Kita harus wanti-wanti. Ini cuma 10 poin yang disebutkan oleh ulama. Masih banyak lagi. Ini yang sering banyak yang terjadi. Ini tentang syahadat la ilaha illallah. Kita sudah sebutkan maknanya. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita sudah sebutkan rukun. Bahwasanya rukun yang pertama adalah mengingkari segala sesembahan Allah, kemudian menetapkan bahwasanya hanya Allah yang boleh kita sembah. Kemudian yang ketiga, kita sudah sebutkan syarat-syaratnya, ya. Kemudian yang keempat, kita sudah sebutkan pembatal-pembatal Islam. Dan ini syahadat la ilaha illallah merupakan di antara konsekuensinya adalah harus betul-betul kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang merupakan salah satu syarat daripada diterimanya ibadah. Nah, kita sudah mengetahui ada 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW, baik dari sisi ucapan ataupun perbuatan atau takrir pembenaran dari Nabi SAW. Sebagaimana dalam sholat, sallu kama ra'aytumuni usolli, sholat engkau sebagaimana aku sholat. Bagaimana dalam masalah haji dan umroh, khudu'an di manasikakum, diambillah secara ibadah hajiku dan umrohku, dan begitu dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kita wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya karena itu, syarat yang kedua daripada syarat sahnya ibadah adalah diterimanya ibadah adalah mutaba'ah sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termaktub di dalam apa? Syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kita mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kita mempersaksikan bahwasanya adalah Muhammad utusan Allah, maka wajib kita meyakini, wajib kita mengamalkan. Sebagai konsekuensinya adalah menetapkan bahwasanya di dalam beribadah harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah SAW adalah utusan
Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti. Inilah dari makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalau makna yang secara detailnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, konsekuensi dari bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar. Apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan semua berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi ta'atuhu fima amar, mengikuti dan mentaati segala yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, ma atakum rasulu fakhudhuhu. Ya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Dan apa yang wa ma atakum rasulu fakhudhuhu dalam surah Al-Hajj ayat 7. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah seluruhnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Nah, ini konsekuensi daripada syahadat la anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang beliau perintahkan kita wajib mentaatinya, semua yang beliau larang wajib kita tinggalkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Ya, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatiku maka mereka yang akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, ya maka dia yang tidak mau masuk surga. Mereka adalah yang tidak mau masuk surga, yaitu mereka kan kembali ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, juga dalam hadis Nabi SAW, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Wa ma nahakum anhu wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan segala sesuatu yang kalian larang, ya, yang aku larang kalian untuk melakukannya, maka tinggalkanlah. Ya, di sini kata-kata mastata'tum untuk Nabi SAW mengatakan dalam masalah perintah, kerjakanlah semampu. Tapi dalam masalah larangan, ya tidak mengatakan semampu, harus ditinggalkan. Harus iya. Ini dalam ayat ya Allah tadi yang mengatakan wa ma atakum rasulu fakhudhuhu, semua yang datang dari Nabi SAW maka ambillah. Ini sebagai bantahan. Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang menolak hadis ahad, menolak hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2, 3 sampai 3 sahabat saja, bukan mutawatir. Kalau mutawatir hadis yang banyak sahabat yang meriwayatkannya. Maka sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah membantah melalui ayat ini bahwasanya yang penting bersumber dari Nabi SAW selama itu hadisnya sahih, baik itu hadis mutawatir atau hadis ahad, maka wajib kita mengamalkannya. Dalam masalah akidah pun ataupun dalam masalah muamalat. Akidah, ibadah, dan muamalat wajib kita terapkan. Kita jadikan landasan. Karena ada di antara golongan-golongan menyimpang seperti Mu'tazilah yang mempertuhankan akal mereka, yang ya kalau tidak sesuai dengan akalnya mereka tolak. Ya, ini sebagai bantahan kepada mereka. Di antara bantahannya juga bahwasanya para sahabat Nabi SAW mereka diutus, ada diutus ke negeri Yaman, terus kepada di negara yang lain, ya ke Syam dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bukankah sahabat yang diutus itu mereka cuma sendiri? Iya, salah satunya sendiri mungkin. Ya, kemudian tentunya dia akan menyampaikan radhiyallahu anhu apa yang didengarkan oleh Nabi SAW, dan yang datang ke negara tersebut adalah cuma satu sahabat. Ya, bukan kayak yang dikatakan hadis ahad. Ya, kalau cuma satu sahabat yang didengar oleh kaum muslimin di sana. Ya, walaupun ya kalau ada di Madinah banyak yang mendengarkannya.
Tapi yang diutus ini cuma satu orang. Ya, ini menunjukkan ya apa namanya semua yang datang dari Nabi SAW wajib kita terapkan. Kemudian di antara makna yang ketiga, tadi makna yang pertama syahadat anna Muhammad Rasulullah, mempersaksikan konsekuensi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi mentaatinya. Yang kedua membenarkan segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan segala larangannya. Ini sudah kita bahas tadi. Maka yang keempat adalah wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan sesuai apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebutkan tadi, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi daripada mempersyaratkan anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Mungkin cukupkan sekian dahulu karena ada beberapa hal yang kami ingin harus lakukan setelah ini dan juga sudah setengah 6. Mohon maaf atas kekurangan, semoga ke depan bisa lebih baik dan bisa lebih banyak hadir insyaallah. Dan kita ajak teman-teman dan sebagian guru-guru yang ada. Ya kalau tidak ada cuma ini saja yang hadir tidak apa-apa. Ya kita cuma berkewajiban mengajak, menyebarkan Allah Subhanahu wa taala yang menilai semua ya kesembuhan kita. Demikian kami sampaikan, segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dari pribadi kami sendiri termasuk syaitan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum. Masyaallah, alhamdulillah. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita yang berada di majelis ini dapat memahami dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat menambah ilmu kita terkait agama kita ini. Baik, karena mungkin ada hal lain yang ingin dilakukan oleh Ustaz, maka dan sudah mendekati maghrib, maka untuk minggu ini, untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.